Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan transformasi dari perpustakaan YNSU. Perpustakaan UINSU adalah perpustakaan akademik yang dibangun pada tanggal 19 November 1973 dengan nama Perpustakaan Mara Halim. Nama ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Brigjen Haji Mara Halim Harahap. Pada tanggal 8 Februari 1990, perpustakaan dipindahkan ke lantai 2 Masjid Ulul Albab YNSU dan diberi nama Perpustakaan YNSU Medan, diakibatkan karena semakin pesatnya perkembangan koleksi perpustakaan dan terbatasnya gedung yang ditempati pada waktu itu. Pada mulanya, YN mengelola 5 perpustakaan. Yang pertama, Perpustakaan Mara Halim, yang kedua, Perpustakaan Fakultas Tarbiyah, yang ketiga, Perpustakaan Fakultas Syariah, yang keempat, Perpustakaan Fakultas Dakwah, yang kelima, Perpustakaan Fakultas Usuluddin. Perpustakaan fakultas tersebut dileburkan dan koleksinya disatukan di Perpustakaan Pusat, terjadi pada tanggal 14 Juli 1995 berdasarkan kebijakan Rektor YNSU. Dan sejak saat itu, YN mempunyai satu perpustakaan umum yang diresmikan pada tanggal 8 Mei 1995. Kemudian ketika kampus YNSU pindah dari Jalan Sutomo ke Jalan William Iskandar Pasar 5 Medan pada tahun 1995, perpustakaan YNSU juga dipindahkan dari lantai 2 Masjid Ulul Albab di Sutomo ke lantai 3 gedung perkuliahan Fakultas Tarbiyah di lokasi yang baru tersebut. Pada tahun 2003, perpustakaan YNSU baru memiliki gedung sendiri yang berlokasi di kampus 2 Jalan William Iskandar Pasar 5 Medan dengan memiliki 3 gedung lantai dan keseluruhannya itu 3.000 meter persegi dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Haji Said Agil Munawar. Dari tahun berdirinya hingga Januari 2021, gedung ini merupakan perpustakaan pusat yang dimiliki UINSU. 2021 merupakan tahun yang penuh sejarah bagi UINSU, di mana pada 24 Februari 2021 UINSU meresmikan berdirinya kampus 4 yang berlokasi di Jalan Lapangan Golf, Kampung Tengah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peresmian ini ditandai dengan berdirinya 7 gedung yang salah satunya adalah gedung perpustakaan yang menjadikannya sebagai perpustakaan pusat. Perpustakaan UINSU terdiri dari 3 gedung. Yang pertama, Perpustakaan Pusat di Kampus 4, Perpustakaan Cabang terletak di Kampus 2 dan 1. Sejak tahun 2015, seiring berubahnya YNSU menjadi UINSU, maka perpustakaan juga berubah nama menjadi Perpustakaan UINSU dan menjadi sumber informasi bagi sivitas akademika hingga sekarang. Nah, teman-teman bisa melihat secara langsung struktur organisasi di Perpustakaan UINSU. Adapun aturan-aturan yang dibuat oleh Perpustakaan UINSU antara lain perpustakaan menyediakan koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedia, kitab kuning, serta skripsi dan tesis yang sudah digital. Buku elektronik dan jurnal elektronik juga tersedia, meski sebagian koleksinya lama. Pengguna dapat langsung datang ke lantai referensi untuk membaca koleksi di tempat. Buku referensi tidak boleh dipinjam atau dibawa keluar. Peraturan penggunaan layanan referensi yaitu pengguna hanya dapat diizinkan membaca di tempat, tidak boleh membawa makanan, minuman, atau tas ke ruang baca, dan diwajibkan menyimpan barang di loker. Kebijakan layanan ini disosialisasikan setiap tahun melalui kegiatan user education untuk mahasiswa baru. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa diberi informasi lengkap mengenai cara penggunaan perpustakaan, termasuk fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia. Meskipun tidak wajib, setiap mahasiswa baru akan diberi jadwal khusus untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kebijakan ini tidak mengganggu kenyamanan atau efektivitas layanan, dan pengguna tetap dapat memanfaatkannya dengan baik. Nah, di sini jumlah koleksi layanan referensi yang tersedia ada cetak maupun digital. Ada 31.526 koleksi buku tercetak dan jumlah e-booknya ada 778 eksemplar dan ada 2 database jurnalnya. Pertambahan koleksi dalam beberapa tahun terakhir ini, di tahun 2024 tidak ada pertambahannya karena tidak ada anggarannya. Di tahun 2023 ada tetapi tidak tahu dalam jumlahnya, namun dalam anggarannya ada 250 juta. Di tahun 2024 juga tidak ada karena tidak ada anggarannya. Dan di tahun 2025 juga tidak ada karena anggarannya tidak ada karena efisiensi. Adapun pertambahan koleksi buku yaitu dari sumbangan hibah tetapi tidak terdata. Mungkin ada ratusan buku per tahunnya.
terdapat 5 pustakawan yang mengelola layanan referensi. Yang pertama itu ada Pak Pardiono, yaitu sebagai koordinator di layanan pemustaka. Lalu ada Pak Azrai Hasibuan, Pak Marwan Siregar, Ibu Mas Deritawati, dan Bapak Taufik Hidayat. Jumlahnya tidak cukup untuk melayani pengguna, karena idealnya harus dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada 36.000 mahasiswa, jadi tidak cukup untuk melayaninya. Untuk pembagian tugas dan jadwal kerja di layanan referensi itu biasanya mereka tetap di referensi pancing atau di pascasarjana, tetapi mereka ada shift seminggu sekali untuk jaga di referensi tuntungan. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki fasilitas fisik dan fasilitas digital yang disediakan untuk menunjang layanan referensi pada perpustakaannya. Fasilitas fisik yang mereka sediakan berupa meja baca, komputer, meja informasi, serta rak-rak yang berisikan majalah dan jurnal. Tak hanya fasilitas fisik, fasilitas digital juga membantu menunjang layanan referensi di perpustakaan UINSU, seperti kartu katalog daring yaitu OPAK, serta sistem jumlah visitor yaitu berupa data statistik yang menghitung seberapa banyak jumlah pengunjung perpustakaan di hari itu. Kendala yang dihadapi dalam layanan referensi. Bagaimana pustakawan menyikapi dan mengatasi kendala tersebut? Yang pertama yaitu terkadang layanan referensi membantu pekerjaan layanan umum jika sedang ramai. Yang kedua, kendala yang sering muncul biasanya dari jumlah pemustaka yang sedikit, sekitar 2 orang, sedangkan layanan umum bisa melayani hingga 5 orang. Layanan referensi tidak sekompleks layanan umum, karena koleksinya tidak bisa dipinjam dan hanya bisa dibaca di tempat. Yang keempat, meskipun begitu, layanan referensi tetap cukup membantu, terutama dalam mendukung layanan umum. Biasanya referensi lebih sering membantu umum dibandingkan sebaliknya. Peran pustakawan referensi dalam membantu pengguna. Bagaimana cara pustakawan membimbing pengguna dalam pencarian informasi? Yang pertama yaitu, pengguna biasanya mencari informasi melalui OPAK, Online Public Access Catalog. Yang kedua, mahasiswa sudah mendapat pembekalan lewat kegiatan user education, jika mereka sudah tahu cara mencari informasi. Dan yang ketiga, jika masih bingung, mereka akan bertanya kepada pustakawan. Misalnya saat buku yang muncul di OPAK ternyata tidak ditemukan di rak. Dalam kasus seperti ini, pustakawan akan memberikan arahan lebih lanjut. Apakah pustakawan memberikan pelatihan literasi informasi atau bimbingan pengguna sumber referensi? Dulu ada kelas literasi informasi, tetapi sekarang hanya dilakukan dalam kelompok kecil, biasanya mahasiswa dari jurusan ilmu perpustakaan UINSU. Sebagian besar datang langsung ke perpustakaan, kadang karena tugas